Selamat pagi pecinta Mutiara Sabda AMC Purere. Pada hari ini 16 Februari 2022, saya Jonathan Calvin ingin menyampaikan beberapa renungan. Saya berasal dari lingkungan Agustinus, Kota Semarang. Dari bacaan pertama yaitu yang diambil dari surat Yakobus bab 1 ayat 19 sampai dengan 27 yang berjudul pendengar atau pelaku firman. Tuhan sendiri menyampaikan bahwa sejatinya kita haruslah lebih banyak mendengar, karena dengan lebih banyak mendengar akan muncul kesabaran. Dan apabila direfleksi lebih jauh lagi, seringkali apalagi di dunia modern ini, kita sering mendapati bahwa orang terbakar hawa nafsu atau hawa-hawa jahat dari mulutnya sendiri, dari pikirannya sendiri, akibat tidak mendengarkan orang lain. Kita lupa bahwa di samping kita juga terdapat orang-orang, dan kita lupa bahwa kita sendiri sebagai makhluk sosial membutuhkan relasi dari orang lain, membutuhkan hubungan dengan orang lain. Dan melalui hanya satu alat ini, yaitu mulut kita, dan dibumbui oleh hawa nafsu kita, hubungan kita sebagai makhluk sosial itu dapat retak atau hancur seketika. Untuk itu di dalam surat ini Yakobus ingin menegaskan bahwa kita selayaknya mendengar, dan dengan mendengar itu kita dapat menahan amarah kita. Akan tetapi terhadap Injil yang kita akan resapi tentunya tidak hanya sebatas mendengar dan kemudian diresapi hanyalah sia-sia belaka. Untuk itu dalam surat ini pula Yakobus ingin menyampaikan bahwa kita selain mendengar namun juga melakukan, karena di dalam Injil ini ia mengatakan bahwa barang siapa itu melakukan tidak melakukannya, maka ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sedang berada di depan cermin. Sahabat-sahabatku yang terkasih, apabila kita melihat dalam Injil ini, dalam kitab ini, kita merenungkan bahwa inilah diri kita, bahwa kita seringkali sudah mengerti apa yang kita akan lakukan, akan tapi tidak kita lakukan karena kan godaan-godaan yang tentunya seringkali menghampiri kita, seperti malas ataupun hal-hal duniawi lainnya. Untuk itu Tuhan menegaskan bahwa barang siapa meneliti hukum yang sempurna dan hukum yang memerdekakan orang, dan ia tekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Jadi Tuhan sendiri memberikan kita kesempatan untuk melakukan setiap Injilnya. Dan tentunya melalui Injil ini Tuhan akan senantiasa memberkati dan membimbing kita. Dari surat Yakobus bab 1 ayat 19 hingga 27, kemudian kita berlanjut ke Markus bab 8 ayat 22 sampai dengan 26, di mana dalam bacaan hari ini yang berjudul Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida, di dalam Injil ini kita semakin disadarkan bahwa apabila dari bacaan sebelumnya di surat Yakobus kita seringkali dibutakan oleh hawa nafsu, kita seringkali dibutakan oleh emosi kita karena tidak pernah mendengarkan orang lain. Kita hanya berbicara menuruti ego kita sendiri.
Akan tetapi melalui Injil ini Tuhan menegaskan bahwa buta itu dapat disembuhkan. Karena di dalam Injil ini orang buta tersebut percaya kepada Tuhan. Apakah kepercayaan yang diberikan ke orang buta itu kepada Tuhan? Orang di sini merelakan dirinya atau matanya yang buta itu untuk diludahi oleh Tuhan, kemudian ia meletakkan tangan di atasnya. Dari kepercayaan itu ia akhirnya dapat melihat matanya. Untuk itu saudara-saudaraku, marilah kita mempercayakan diri hidup kita kepada Tuhan, dan janganlah menuruti ego kita. Kita dapat belajar dari kasus-kasus, apalagi dengan maraknya sosial media saat ini yang berkembang, bahwa menuruti hawa nafsu kita untuk berkomentar di media sosial orang lain itu sejatinya di dalam Alkitab telah ditegaskan bahwa bukanlah hal yang benar untuk dilakukan, karena kita lebih mendahulukan mulut daripada telinga. Padahal Tuhan sudah menciptakan kedua telinga dan satu mulut yang digunakan untuk lebih banyak mendengar dibandingkan lebih banyak berbicara. Untuk itu, mari kita terus menjadi pribadi yang setia mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Tuhan memberkati.